Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang eh, jiwa rasional atau rational faculty menurut filsafat Islam. Ya, Eh, jadi manusia sebelumnya telah dijelaskan di video-video sebelumnya tentang fakultas-fakultas jiwa bahwa manusia punya tiga jiwa: jiwa vegetatif, kemudian jiwa animal, yang terakhir adalah jiwa rasional. Nah, jiwa rasional ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya kecuali oleh manusia saja. Nah, jadi ada rational faculty atau jiwa rasional atau yang disebut dengan istilah an-nafs an-natiqah. Ya, an-nafs an-natiqah atau jiwa rasional. Natiq. Natiq itu artinya juga bisa diartikan berargumen. An-natiqah, berargumen, reasoning, melakukan argumentasi atau melakukan reasoning, menalar ya. Kenapa natiqah ya, tidak nafs al akliyah? Nanti agak beda ya, tidak sama ya. Akal, natiqah dalam arti fungsi ya, nafs natiqah, fungsi jiwa ini adalah penalaran untuk mencapai kesimpulan yang benar ya, penalaran atau um, argumentasi, reasoning untuk mencapai kesimpulan yang benar, disebut dengan an-nafs an-natiqah. Nah, penalaran itu biasanya bahasa di pikiran itu bahasa verbal. Ya, kalian kalau menalar itu mesti menggunakan bahasa verbal. Jika A maka B dan seterusnya kan gitu ya. Jadi untuk menarik kesimpulan itu yang bekerja adalah verbalitas sebetulnya. Ya, salah satu yang bekerja adalah atau setidaknya simbol-simbol. Ya, simbol bahasa itu kan simbol juga ya. Jadi, nah itulah kenapa disebut dengan natiqah. Namun di samping semua itu maksudnya adalah rational faculty, ya, rational faculty itu kemampuan untuk um, ya untuk mengetahui kebenaran, menyimpulkan kebenaran dan menerapkannya, ya, dan menerapkannya. Nah, oke, rational faculty ada dua, ada yang sifatnya teoretik atau an-nadhariyah, ada yang teoretik, ada yang sifatnya praktis. Oke, ada sifatnya praktis atau fi'liyah, fi'liyah. Nah, yang teoretik itu berfungsi untuk menyimpulkan atau mendapatkan kebenaran. Itu teoretik. Ya, an-nadhariyah yang teoretik, yang ini ya. Jadi dia sifatnya intelektualitas yang ke arah informatif saja dalam hal mencari informasi kebenaran. Nah, al-fi'liyah dalam hal menggunakan kebenaran tersebut. Gitu ya. Jadi menggunakan kebenaran tersebut. Nah, menggunakannya caranya gimana? Mengendalikan dirinya. Jadi nanti yang akan mengendalikan diri manusia adalah ini, nafs. Jadi jiwa yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu jiwa hewan dan jiwa tumbuhan, dikendalikan oleh akal kita. Itu bagi manusia yang sehat ya. Kalau yang tidak sehat, itu kendalinya payah nih. Bagi manusia yang sehat, waras, akalnya sehat, nah jiwanya baik yang hayawaniyah maupun yang nabatiyah dikendalikan oleh fi'liyah ini, akal praktis ini. Itu dikendalikan oleh akal praktis. Nah, apa kita perlu memiliki pengetahuan yang benar agar bisa mengendalikan diri? Ya tentu saja perlu gitu. Contoh gitu ya.
kalian tidak mungkin bisa untuk menghindari perasaan iri, ya kan? Atau mengatasi perasaan iri hati itu, dengki, iri hati, tanpa kalian tahu ilmu tentang iri hati itu. Coba kalian punya rasa iri nih, coba silakan atasi rasa iri kalian. Nggak akan bisa sampai kalian tahu ilmunya. Oh, ternyata iri dan dengki itu tuh nggak ada gunanya ya, merugikan kita, nggak nggak bermanfaat buat kita, malah orang yang kita iriin ini bermanfaat buat dia. Loh, kok bisa gitu? Ada ilmunya. Jadi kalau sudah ada ilmunya, orang akan bagus dalam hal pengendaliannya. Ya, jadi pengetahuan itu penting untuk mengelola diri kita. Ya, jadi nggak ada juga istilah, oh dia emang orangnya baik sekalipun bodoh. Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Orang baik pasti cerdas, nggak mungkin bodoh. Itu pasti cerdas. Nah, tapi masalahnya ada orang gagal connect di sini, gagal connect nih. Nah, masalahnya nih, nadhuriyah dapat ya, tapi gagal connect sini. Ya, nggak nyampe ke praktek, itu nggak nyampe. Jadi ambivalen, dia punya nafsu natiqah yang pincang sebelah, ya, pincang dia, miring-miring jalan itu. Kalau jalannya miring-miring deh, sengkle dia jalannya kan gitu. Nah, ini permasalahannya adalah ketidakseimbangan atau apa namanya, kurangnya tuntunan. Nah, tuntunan dalam mempelajari pengetahuan itu ya, kira-kira segitu. Secara teoretik dia mengetahui ini benar, ini salah, tapi kok dilakukan gitu ya. Salah, korupsi itu. Kasihan keluarga, anak istri kasihan. Ya kan? Tahu dia, tapi dilakukan. Kenapa? Nah, tadi kurangnya bimbingan, pedoman, panduan atau guide untuk menerapkan ilmu itu gimana tuh. Karena bicara hal benar, semua orang banyak bisa bicara hal benar. Ya, orang nongkrong di warkop atau warung kopi, di apa namanya, tukang gorengan aja bisa bicara. Nongkrong di tukang gorengan, nongkrong di angkringan, bicara benar aja bisa. Untuk bicara benar, ini benarnya salah, bisa. Tapi ketika tidak dibimbing, maka dia akan lari kepada ketidakmampuan mengaplikasikan pengetahuannya itu. Ya, tidak mampu mengaplikasikan pengetahuannya. Tapi biasanya memang orang yang seperti itu pengetahuannya juga nggak dalam-dalam amat. Nah, itu juga faktor kedua. Selain tidak ada bimbingan, yang kedua pengetahuannya juga tidak dalam amat. Tidak terlalu dalam. Seakan-akan pintar, tapi sebenarnya nggak mendalam. Itu juga menjadi faktor kenapa teoretiknya kelihatannya bagus tapi tidak bisa diterapkan. Gimana mau terapkan kalau tidak mendalam? Jadi kelihatannya pinternya, mampu bilang ini kritik sana sini, nyancat sana sini, tapi kok kelakuannya nggak begitu ya? Ya karena tadi bisa jadi dia tidak terlalu mendalam gitu. Wah, ini keliru nih pemikiran si A, si B, si C gitu kan. Tapi kok dia bisa bilang itu keliru, tapi dalam hal tindakannya kok berkontradiksi ya, karena kurang mendalam gitu. Tahu ya, hanya tahu saja, tapi tidak mendalami itu. Itu juga menjadi problem yang kedua gitu. Nah, maka bimbingan dari guru dalam belajar itu penting, dan mendalami sesuatu itu juga penting gitu ya. Mendalami sesuatu sampai begitu mendalam juga penting. Jangan juga ada guru tapi tidak mendalami, ikut workshop sana sini, ganti workshop, minggu depan workshop lagi, gurunya banyak, cuman nggak ada satupun yang didalami, ya salah juga. Ya, nggak bisa menerapkan ilmu itu nantinya. Oke. Jadi kira-kira simple, inilah rational faculty atau jiwa rasional yang ada pada manusia, dan saya akan menjelaskan manakala seseorang mampu untuk menyeimbangkan, mengendalikan. Ya. Jadi rational faculty juga perlu diseimbangkan. Ya. Manakala akal praktis menyeimbangkan
nafsu syahwiyah atau nafsu nabatiyah dan nafsu hayawaniyah, diri ini juga perlu mengembangkan rasionalitas itu sendiri, ya, perlu diseimbangkan. Contoh ya, bukan contoh ya, begini. Jadi an-nafsun natiqah, jiwa rasional, itu ketika diseimbangkan maka orang akan punya sifat atau akhlak yang disebut dengan hikmah, ya, al-hikmah atau bijaksana. Al-hikmah kebijaksanaan, atau sifat disebut al-hakim, ya, al-hakim bijaksana, ya. Bijaksana itu adalah orang yang tepat dalam mengambil keputusan, itu namanya bijaksana. Maka disebut hakim, hakim orang yang bijak, karena keputusan diambil harus tepat, gitu kan, nggak boleh salah, ya, jangan sampai salah. Nah, ketika orang terlalu besar daya rasionalnya, tidak terkendali sehingga memikirkan apapun, merasionalisasi apapun, bahkan hal-hal yang tidak perlukan pun dirasionalisasi, maka dia jatuhnya kepada akhlak yang buruk yang disebut as-sufha atau kelicikan. Ya, licik itu apa? Orang licik itu koruptor licik nggak sih? Licik ya. Pinter nggak sih koruptor? Ya pinter. Kalau bodoh dia nggak tahu caranya ngambil duit negara itu dengan aman dan nyaman gitu ya. Tapi masalahnya orang yang nangkap lebih pinter lagi. Mudah-mudahan nggak licik yang menangkap, tapi pinter, hikmah, bijak, ya, bijak. Jadi asufha, kelicikan, yaitu menggunakan rasionalitas untuk hal-hal yang tidak diperlukan, bahkan untuk hal-hal yang melanggar, merugikan, mudarat, ya, untuk hal yang mudarat, asufha. Kemudian kalau daya rasionalnya kekurangan disebut dengan al-jahl. Bodoh itu ketidaktahuan. Beda ya, licik sama bodoh. Kalau di Al-Quran ada as-sufaha, sayaqulu sufaha, ya, mereka akan berkata as-sufaha, bodoh. Tapi as-sufaha itu sebenarnya kalau menurut Miskawai licik. Beda ya, sufaha itu banyak akal-akalan malah. Jadi bukan bodoh itu jahil. Jadi kalau as-sufha itu banyak akal-akalan, ya. Jadi memikirkan sesuatu, mengakal-akali sesuatu yang nggak perlu dan yang mudarat, as-sufha. Tapi jahal itu malah nggak tahu apa-apa, nggak tahu sama sekali. Maka sebut jahiliyah karena dia nggak tahu. Kaum jahiliyah karena nggak tahu, gitu, nggak punya pengetahuan yang cukup, maka disebut jahiliyah. Orang jahiliyah, ya, orang yang nggak punya pengetahuannya nggak cukup, ya, pengetahuan nggak cukup. Mungkin karena terakhir turun Nabi Ibrahim, Ismail, setelah itu berabad-abad, mungkin ribuan abad mungkin ya, ya sepertinya iya ya, ya bisa jadi ya, ribuan abad, enggak ribuan abad, ribuan tahun maksudnya ya, ribuan tahun tidak ada lagi turun wahyu di situ, jadi dia nggak tahu apa-apa, bodoh dia, sehingga dia anggap ini sebagai Tuhan, patung-patung sebagai Tuhan, punya power dan sebagainya, ya, keliru dah semua itu, tidak lagi turun kebenaran, ya, disebut dengan jahal, ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan. Oke, jadi ketidakseimbangan, kekurangan rasional, jadi tidak berpikir, maka tidak tahu kebenaran. Kelebihan juga asufha, jadi orang yang licik. Nah, sekarang kita akan lihat ketika orang punya sifat keseimbangan, hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah dia menggunakan pikirannya untuk hal-hal yang diperlukan, ya, menggunakan rasionalitasnya untuk hal-hal yang diperlukan dan yang tepat, dan dia akan meninggalkan tindakan-tindakan atau meninggalkan pikiran-pikirannya untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau yang tidak bermanfaat, gitu ya, hikmah, ya. Kayak saya nanya ke kalian, gimana sih caranya nyolong motor nggak ketahuan? Kalian nggak akan tahu jawabannya itu, karena kalian bukan orang yang licik. Tapi orang yang licik mungkin tahu ya cara ngambil motor nggak ketahuan gimana, langkah-langkahnya gimana. Itu kan gunakan rasional terlalu berlebihan, sampai-sampai yang tidak diperlukan, yang mudarat juga dipikirkan. Disebut dengan hikmah, hanya menggunakan akal pikirannya untuk hal yang tepat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang
Hikmah ini turunannya apa? Akhlak-akhlak yang muncul kalau orang bijaksana itu apa? Oke, yang pertama adalah adzaka. Adzaka, cerdas. Cerdas itu apa? Dia punya kemampuan rasional, penalaran ya. Kalau ngambil kesimpulan itu tepat. Itu cerdas, adzaka. Ngambil kesimpulan itu tepat. Ya kan? Tepat. Namanya adzaka. Kemudian at-ta'aqqul. Daya analitiknya bagus. Kita zaman ta'aqqul ya, daya analitik. Dia punya daya analitik itu sangat bagus. Ya, orang yang bijak itu kemampuan daya analitiknya bagus. Seperti itu ya. At-ta'aqqul. Oke, kemudian sur'atul faham. Dari segi waktu memahami sangat cepat. Ada informasi langsung dia bisa tangkap dengan cepat. Ya. Oh, berarti ini. Cepat, paham cepat. Dipadu dengan adzaka, kecerdasan, paham cepat, tepat lagi. Cepat dan tepat. Udah kayak lomba cerdas cermat ya. Cerdas dan cermat. Suratul faham, cepat. Ada informasi langsung dan langsung dapat disimpulkan dengan tepat. Ya. Kemudian safa'udz dzihn. Safa'udz dzihn. Clarity of mind. Ya, clarity of mind. Pikirannya clarity, jelas, clear. Kalau Anda pernah dengar orang ngomong, apa disebutkan, apapun disebutkan, teori A, teori B, yang nggak ada hubungannya satu sama lain, kelihatan pinter ya. Tapi kalau kita belajar ini, teori ini, maka sangat jauh daripada konsep safa'udz dzihn. Clarity of mind-nya nggak ada itu sebetulnya. Cuma biar kelihatan pinter aja itu. Sebutkan A, B, C. Misalkan nanya, wow, dia sebelum nanya introduction-nya panjang. Kalau saya baca A, bisa C, baca B saja. Yang ingin saya tanyakan adalah nggak nyambung. Nah, itu sering terjadi tuh. Yang saya tanyakan ini nggak nyambung. Nah, clarity of mind nggak punya dia. Nah, maka kalau kita belajar teori ini, hikmah, beda antara hikmah sama orang pinter tuh beda. Pinter dan bijak tuh beda. Pinter itu punya ilmu banyak. Bijak punya ilmu tepat. Nah, itu beda. Banyak dan tepat tuh beda, gitu ya. Buat apa banyak-banyak tapi nggak ada yang tepatnya gitu ya kira-kira. Kemudian yang kelima adalah suhulatut ta'allum. Suhulatut ta'allum adalah dia mampu mudah belajar tuh dalam arti tidak kaku dia punya pikiran. Ada orang kan dikasih yang baru nggak kaku, dia menolak. Jadi orang yang suhulatut ta'allum, ketika ada informasi baru dan itu tepat, dia langsung mampu beradaptasi dengan itu dan mampu merubah pemahaman dia sendiri tentang informasi yang baru tersebut. Oh, ternyata begitu. Oh, berarti selama ini saya ada yang keliru. Nah, gitu ya contoh ya, wisdom tuh. Di kemampuan dia untuk belajar hal-hal yang baru dan tidak resisten untuk berubah. Biasanya orang ya tidak mau berubah. Dia hanya berpegang teguh pada ilmu yang lama. Ilmu yang telah dia pelajari, dia pegang teguh dan dia tidak menolak untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, itu berarti dia keras kepala itu. Keras kepala dan keras pengetahuannya, keras ya. Tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi terhadap pengetahuan yang baru. Bukan ciri orang yang bijak. Orang yang bijak adalah suhulatut ta'allum. Dia mau belajar hal yang baru. Tapi dia juga tidak terima semua belajar. Jadi ada keseimbangan di situ. Ada hal-hal yang dia pertahankan yang lama, namun tidak semua yang baru dia terima. Yang tepat saja yang dia terima. Jadi tetap nih dalam keenam konsep ini keseimbangan, prinsip keseimbangan, equality itu tetap dijaga. Tetap. Kayak nomor 4 ya, safa'udz dzihn, clarity of mind. Antara banyaknya informasi yang dia punya, tapi nggak semua informasi dia harus beberkan. Tapi juga antara tidak punya informasi sama sekali sehingga dia tidak bisa membeberkan apa-apa. Nah, clarity of mind, dia punya banyak informasi namun dia bisa melihat informasi mana yang bisa untuk menjelaskan sesuatu secara clear. Ya, tidak semua-mua. Disebut dengan safa'udz dzihn, clarity of mind, yang nomor 4 itu. Jadi semua prinsip keseimbangan ada. Kecerdasan cepat, ada yang terlalu cepat memahami, belum juga waktunya sudah ngambil kesimpulan duluan, suratul faham ya.
tapi dia terlalu lambat dalam mengambil kesimpulan. Nah, suratul faham juga tidak terlalu cepat, terlalu cepat, belum waktunya mengambil kesimpulan dia sudah mengambil kesimpulan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Orang yang bijak dia akan berhati-hati tapi tidak terlalu lama juga gitu ya. Jadi ada keseimbangan ya, termasuk ta'akul juga ada keseimbangan, daya analitik juga ada orang tidak punya analitik sama sekali, ada orang menganalitik apapun tanpa mengetahui itu perlu nggak dianalitik. Ta'akul dia tahu mana yang harus analitik, mana yang tidak, ya kan. Oke, kita langsung ke nomor 6. Memanggil informasi yang tepat, az-zikr. Jadi zikr adalah retrieving information from memory ya. Jadi ambil, tarik, recall informasi, pengetahuan dari memori yang tepat ya, zikr yang tepat. Jadi kalau Anda punya problem, dia akan coba pecahkan persoalan tersebut, panggil informasi yang punya, ilmu yang dia punya, tapi yang dipanggil adalah informasi yang tepat gitu. Ada orang punya daya rasional berkelebihan, dipanggil semua informasi yang nggak berguna juga dipanggil. Ada orang punya daya rasional berkekurangan, nggak bisa panggil apa-apa gitu. Nah, itulah hikmah ya, ada 6 indikator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.